Pagi sahabat Jose, kembali lagi pada channel kita tanggal 4 September 2023 di mana posisi hari ini kita menganalisa dan stock pick saham PTBA atau Bukit Asam, di mana Bukit Asam secara analisa teknikal yang gambar pertama yang dari sini sampai sini ini itu grafik Fibonacci 1 tahun. Kalau yang ini itu Fibonacci 5 tahun. Jadi kenapa saya memakai Fibonacci dua jenis ini, karena kalau kita lihat 1 tahun kemarin harganya di tengah-tengah. Ini saya hapus dulu, bentar, yang 5 tahunnya saya hapus dulu karena tadi bentar, saya hapus dulu 5 tahunnya. Oke, yang ini 5 tahunnya saya hapus. Jadi sahabat Jose bisa lihat di yang 1 tahunnya seperti ini, harganya tengah-tengah. Jadi kita coba menganalisa memakai yang 5 tahun, di mana posisi 5 tahun ini sideways, di mana posisi tersebut sideways, maka nolnya ada di bagian bawah di sini dan satunya ada di posisi sini, di mana bisa sahabat Jose lihat bahwa terjadi double harga di supportnya di 2490, 2520, di mana posisi tersebut sama juga di resistennya ada di 3260. Jadi range harga PTBA ada di 2490 sampai 3260, di mana posisi kemarin ditutup 2880, tidak melewati posisi 2920 atau garis oranye tersebut. Ini saya panjangkan lagi di sini sahabat Jose. Oke, jadi sahabat Jose bisa lihat bahwa garis tersebut di 2920 tidak melewati, alias dia tidak mampu menjebol garis Fibonacci di 0.382. Jika kalau tidak tembus, maka akan bisa konsolidasi lagi ke bawah, di mana posisi tersebut bisa mencoba ke 2490 atau 2520, di mana posisi ini juga pola tersebut seperti pola dead cat bounce, alias seperti ini. Jadi kemungkinan besar pola tersebut akan seperti itu yang kita prediksi, sehingga untuk analisa teknikal kita bisa ambil kesimpulan best buy harga PTBA ada di 2490 sampai 2520 dengan target harga jual di 3260 atau 3270. Jika itu naik di 3270, maka bisa ke posisi titik garis merah yang ada di 0.236 di 4170 atau di 0.785 di posisi 4110 yang di posisi seperti di sini sahabat Jose. Nah ini oke, sehingga sahabat Jose bisa lihat bahwa tren PTBA seperti itu. Jadi untuk secara teknikal kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa posisi tersebut mendekati posisi yang terjadi bahwa 2920 kemarin PTBA tidak mampu naik di atas itu. Jadi berindikasi mengalami penurunan kembali dan mendekati ke support di 2490, 2520. Lanjut sekarang ke analisa fundamental. Oke, kembali lagi ke analisa fundamental, maka kita di sini ketik PTBA. Sudah keluar ini, kita ke bagian finansial, di mana posisi tersebut kita bisa lihat net income, margin turun, net
income turun, revenue turun 3 tahun dari 2018 sampai 2020, tetapi dari 2020 sampai 2022 net income profit margin atau net profit margin itu mengalami pertumbuhan yang signifikan, revenue juga mengalami pertumbuhan signifikan, net income juga mengalami pertumbuhan signifikan, dan itu terjadi juga istilah overheat, di mana revenue meningkat 2 kali lipat, net income juga meningkat 2 kali lipat lebih dari 2018 atau cat 5 tahun, sehingga untuk 2023 kita prediksi masih akan tergerus karena overheat, di mana overheat tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata, di mana overheat ini mungkin akan membuat laba perusahaan tergerus 50%, dan sesuai dengan harga komoditas coal batubara juga mengalami sekarang penurunan, tetapi yang dangerous di balance sheet. Jadi ada indikasi yang cukup berbahaya di PTBA, di mana posisi PTBA yang dahulu 2018 sampai 2022 DER-nya di bawah 100 atau di bawah 80 malahan, itu sekitar 50% alias 0,5 kali. Tetapi di 2023 sahabat Jose bisa lihat ini meningkat 2 kali lipat dari 2018. Yang dulu 2018 mungkin liabilitiesnya hanya 10T, sekarang 24T. Equity yang mungkin dulu hanya 12 sampai 13 triliun, sekarang kembali lagi ke 12 atau 13 triliun. Sehingga terjadi, saya takutnya di 2023 ke atas PTBA untuk mencapai laba itu agak sulit karena keluarnya beban liabilities yang cukup besar, sehingga saya memang masih normal. Ingat sahabat Jose, ini masih normal, masih ada di 150% alias 1,5 kali. Tetapi jika dia sudah 2 kali itu agak berat. Tetapi kalau 1,5 pun kalau kita bilang itu sudah ada warning yang harus cukup menjadi perhatian jika kalau kita mau PTBA ini menjadi koleksi investasi. Karena kita bisa lihat dengan utang kecil aja itu ya net income revenue mungkin tidak terganggu, tetapi kita lihat di 2023 ke atas itu kita hanya bisa berpatokan future plan-nya kalau memang kelihatan dari segi ini harusnya sih membebani kinerja perusahaan. Tetapi yang saya cukup aneh, di mana equity dari 2022 sampai 2023 ini, 2022 anggap aja 24T, 2023 ini sekitar equity 18,29T, itu berarti ada selisih 6T. Dan di mana juga utang liabilities yang hanya di bawah 20T sekarang sudah sekitar 24T. Jadi ada selisih 6T dan 6T. Kalau dilihat dari cash flow itu kelihatan di bagian cash reverse-nya itu ada terjadi cash reverse sebesar 15,8T, dan net cash change-nya ada banyak dana dia 8,8T. nggak tahu ini untuk apa, kemungkinan besar antara dua. Net cash sebanyak ini antara dia mau akuisisi atau membeli perusahaan ataupun membeli aset atau tambang yang mungkin dia bidik. Tetapi kita tidak bisa mengetahui kebijakan manajemen yang pasti karena itu bersifat material. Tetapi kita hanya bisa menduga-menduga di mana net cash perusahaan 2023 ini terlalu jomblang,
terlalu jomblang dan terlalu signifikan. Jadi memang kelihatan itu dari garis hijaunya adanya kenaikan net cash yang cukup signifikan untuk posisi investing. Jadi makanya saya bisa menduga bahwa net cash change ini perubahannya berasal dari segi investasi. Jadi antara dua kemungkinan besar, antara ingin mengakuisisi atau membeli perusahaan baru, ataupun kedua mungkin dana tersebut dia mau untuk ekspansi ke bisnis lain, ataupun ketiga antara untuk pembayaran hutang yang dipercepat atau tidak. Cuma kalau untuk pilihan hutang yang dipercepat harusnya termasuk di segi operating dan financing, sedangkan financing dan operating eh, cashnya lebih jauh lah kenaikan dari cash investing. Jadi harusnya sih tidak ada indikasi untuk pembayar hutang. Nah, terbukti seperti yang saya bilang, laba bersih Bukit Asam merosot 54,9%, di mana posisi tersebut sesuai dengan estimasi yang tadi di belakang sebelumnya, bahwa kondisi PTBA sudah overheat, di mana posisi tersebut labanya menyusut seperti itu. Tetapi kita lihat ada kinerja operasional moncer di semester 1 2023. Volume produksi boleh meningkat. Ini volume produksi boleh meningkat, tetapi realisasinya labanya berkurang. Makanya saya bilang labanya berkurang pertama karena satu, harga yang menurun karena itu overheat. Kedua, itu karena beban dari hutang yang naik signifikan, sehingga kita bisa asumsi itu yang saya bilang akan membebani itu. Jadi posisi selanjutnya kita menganalisa shareholder composition, di mana PT Mineral Industri Indonesia Persero memegang posisi 65,93%, alias di min. Cuma min belum TBK, masih di badan milik perseroan. Nah, dan masyarakat 32,5%, masyarakat transkrip 1,26%, treasury hanya 0,29%. Di mana posisi ini kita melihat sudah hilang semua pemegang individu yang banyak di PTBA. Kemarin dulu setahu saya banyak itu komposisinya tuh 2 3 sampai ini. Ini hanya min negara Republik Indonesia aja cuma tinggal sisa 5 lembar ya itu. Itu konyol. Itu. Ini kayaknya kelihatan memang bagus komposisi shareholdernya, cuma individual yang ada di dalam ini masih dirahasiakan karena ditaruh di posisi di min itu, alias di Mineral Industri Indonesia. Belum diungkap siapa yang pengendali Persero yang berbasis pertambangan ini, karena dibuatnya jadi satu holding oleh pemerintah kita. Tetapi ini sedikit tricky sahabat Jose, karena dimana min ini masih dikategorikan perusahaan baru yang digabung dari PTBA, Antam dan kawan-kawannya.
Tetapi di balik itu semua memang ada kelebihan membentuk holding seperti ini, tetapi kelemahannya pun juga ada itu. Tapi saya tidak mau menjelaskan karena kenapa, ya biarlah pemerintah yang bergerak sesuai dengan kebijakannya, kita tidak usah mengikut campurin urusan pemerintah. Yang penting kita lihat aja dari segi finansial yang tadi, bahwa ini sudah jam buka, jadi memang sedikit buffer atau loading. Jadi memang dari segi finansial utang terlihat ini cukup kenaikan signifikan. Itu saya sih lihat adanya mungkin pembebanan ke masing-masing ini. Saya tidak usah mencerita terlalu berlebihan. Intinya sih holding itu ada bagus ada jeleknya, tetapi kita fokus kepada individu PTBA itu aja sendiri. Sekarang EPS-nya 482 atau turun dari 1091, itu dimana posisi DPR-nya itu 100%. Ya wajar loh, 100%, 65% ininya aja itu sebenarnya pemerintah yang pegang melalui perusahaan holding, dimana nggak tahu itu uangnya memang masuk setor ke negara atau ke ini, kita nggak tahu lah. Intinya kita tak usah mau berprasangka buruk. Intinya kalau kita mau jujur, harusnya pemerintah harus go public itu biar kita bisa lihat datanya transparan atau tidak mereka. Karena kalau dilihat seperti ini ada kejanggalan gitu. Oke, kita lihat dulu salesnya memang mengalami penurunan 18,86 T seperti di finansial, atau revenue-nya juga mengalami penurunan. Sebentar sahabat Jose, ini karena lagi pembukaan mungkin lagi hektiknya. Nah seperti itu revenue tuh sama seperti salesnya artinya. Nah itu memang menurun. Oke, selanjutnya kita lihat lagi, sabar ya. Ini memang kalau RTI kalau lagi jam-jam hektik jam 9 sampai jam 9.10 memang programnya suka buffer gitu. Nanti saya tidak akan bolak-balikin lagi karena ini sangat mengganggu. Oke, sudah tidak buffer lagi. Jadi saya tidak akan mengotak-ngatik ke lembar selanjutnya ke samping-sampingnya karena ini lagi jam hektiknya market open. Biasanya RTI bisnis pun mengalami buffer karena mengalami masuk data yang signifikan atau alias ada masuk data yang besar sehingga terjadinya buffer. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya saya baca ini agak sedikit sedih. Cash flow fundamentalnya ditulis hanya 1,86 T, tetapi di posisi finansial dia ada tulis net cash change-nya itu ada di 8,8 T. Ini uangnya kemana ya ini? Itu kita nggak usah pusing, kita mulai dari liquidity 152% DER-nya, berarti DER-nya masih kategori wajar karena 1,5 sampai 2 itu kategori wajar. Kalau 0,5 sampai 1 itu bagus. Kalau di bawah 0,5 itu very good. Nah, current ratio 1,114%, quick ratio 100 itu wajar, semuanya wajar. Cash ratio 74% itu juga wajar. ROE 30,34%. Jadi keuntungan pemegang saham, pemegang permodalan dari modal itu
untung 30%, jadi sangat bagus, very good. ROA berdasarkan aset itu 12%, itu good, wajar. Itu NPM 14,72%, itu bagus. Nah, yang saya bilang tadi itu mulai terbebaninya beban interest bunga tuh. Lihat tuh sahabat Jose, gross profit margin dengan EBIT marginnya itu 19, nggak belajar 20% sampai 22%. NPM-nya tergerus 5%. Jadi 14,72. Jadi itu yang saya bilang bahwa mulai ada terbebani persoalan hutang. Harusnya mungkin selisih dulu, mungkin kalau EBIT-nya 19 mungkin dia 17 atau 18, karena ininya bertambah, utangnya bertambah, beban bunganya jadi bertambah, jadinya sekitar 14,72 NPM-nya. Per 6,04 kali itu terkategori untuk di saham pertambangan itu dikategorikan murah, karena harusnya per itu bergerak di 10 sampai 15 kali. Kalau untuk di pertambangan bahkan bisa 20 kali. Itu. Jadi angka per masih menunjukkan murah. Jadi harga 2.890 ini menunjukkan angka murah. Jadi harusnya sih kita bilang 10 kali aja, EPS-nya 4.481,84. Berarti kalau per-nya 10 kali berarti harusnya harga PTBA yang normalnya per itu berarti 4.800 harga PTBA. Tetapi memang kemarin tercermin, coba kita ini tercermin kemarin sempat 1 years-nya. Nah ini deh, kalau lagi namanya rubah posisi lagi, ini saya tadi salah, harusnya saya tidak usah ini. Nah itu sahabat Jose bisa lihat memang angka 4000 itu tidak mustahil itu, karena memang per yang wajarnya sekitar itu. Nah oke, saya hanya menunjukkan aja bahwa memang ada histori sebelumnya dia di angka itu, sehingga biasa sahabat Jose bisa tahu bahwa memang harga EPS-nya sekarang itu pernya masih menunjukkan harga under value. Hari ini 2910 tuh. Hari ini dia mencoba menjebolkan resistennya kembali 2920 tuh. Kalau memang itu jebol, maka balik lagi ke 3260, itu aja patokannya. Cuma kalau tidak jebol, kita tunggu aja di 2490 dengan 2500. Walaupun pernya masih under value, tetapi kita lihat labanya tergerus, itu ada overheat, harusnya sih bisa mendekati ke angka tersebut. Tetapi jika dia mau namanya melakukan perlawanan terhadap data laba, karena data laba sudah keluar, harusnya sih sudah end, selesai. Tetapi kita lihat lagi balik-balik market mau bergerak ke arah mana. Nah jadi untuk PTBA kalau dari segi per memang sudah murah, kalau dari segi PBV sudah wajar 1,8 kali, alias BV-nya ada di 1587, NAVS ada di 1602. Jadi masih kategori sudah di atas NAVS dan book value. Tetapi ingat, pertambangan bukan dilihat dari BV dan NAVS-nya. Itu yang dilihat adalah pernya.
bagaimana dia mencetak laba, dan bagaimana dia efisiensi dalam hutang, dalam ya itulah rasio, namanya rasio profitability. Dan kita harus lihat dari segi liquidity-nya juga. Kalau valuation tidak perlu dilihat untuk BV-nya dengan NAVS-nya tidak perlu dilihat, yang cukup dilihat itu PER-nya aja. Itu kalau dividen payment atau dividen per share-nya wajib dilihat juga, karena kenapa? Itu juga untuk menentukan. Tetapi ingat lagi-lagi karena ini dipegang oleh pemerintah, feeling saya juga tahun depan kalau memang ada laba, dia pasti labanya bagi 80 sampai 100%. Dia mau setoran dong ke Min. Itu. Jadi ya seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa banyak berbicara karena ini banyak ada sedikit tricky tadi di 2023 di mana equity turun jauh, utang naik. Nah, itu agak sedikit tricky, jadi saya tidak bisa sebutkan kenapa net cash change-nya tidak terbukti di data fundamentalnya, cuma hanya cash flow-nya 1,86 T. Jadi ada sekitar 7 T itu kemana harus sebenarnya dijabarkan. Tetapi saya tidak mau menjemputkan ini data hanya data. Jika dia bilang saya yang aneh, berarti dia harus bisa menjabarkan cash flow-nya secara detail, dari mana juga finansialnya di RTI itu bisa net cash change-nya sampai 8,8 T itu. Tapi sudah, overall kita tidak usah pikirin, itu urusan pemerintah. Yang kita lihat, pertama rekomendasi untuk PTBA masih tetap B+, dimana plusnya under value, PER-nya masih 6 kali, yang wajar di industri 10, 15, 20, kita anggap aja 10 kali. Jadi untuk PTBA kembali ke harga 4.000 itu tidak mustahil. Dan memang kenapa tidak dikategorikan A, karena apa istilahnya tuh, utangnya sudah mulai tinggi. Saya agak kurang suka kalau perusahaan tambang yang utangnya agak tinggi mulai itu. Jadi saya cukup rekomendasi B+, tidak A itu. Padahal kalau dari segi revenue, EPS, PTBA salah satu ya perusahaan yang rating A gitu. Tetapi karena hutangnya sudah seperti itu, saya tidak mau, saya kasih dia B+ aja. Kalau saya sebagai lembaga rating, saya kasih dia B+ karena ada ketakutan saya dalam istilahnya future plan ke depan, karena jangan dilihat utang sedikit kenaikan seperti itu tidak akan membebani, pasti membebani. Jadi saya kurang suka untuk jangka panjangnya. Tetapi untuk jangka pendeknya boleh diperbolehkan beli di posisi tadi 2490, 2520 dengan target jual di atas 3260 atau 3260 juga boleh jualan. Kalau mau sampai mau tunggunya di 4100. Kalau 2920 ini jebol, boleh spekulasi buy. Tapi kalau 2920 ini tidak jebol, tidak usah spekulasi buy. Kita tetap main di base buy-nya aja, harga base buy price-nya di 2490 sampai 2520. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, sahabat Jose. Terima kasih telah menonton channel saya, dan balik lagi, please subscribe my channel. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya lewat WhatsApp dahulu, itu ke 082177096060. Jika ada pertanyaan atau ingin join menjadi nasabah saya juga, itu tidak ada masalah, itu saya welcome untuk menjadi nasabah saya. Tetapi saya memakai sekuritas NH Korindo Sekuritas, yaitu perusahaan dari Korea,
Nanti saya juga ke kapan-kapan saya akan menjabarkan apa itu perusahaan NH Korindo Sekuritas, kenapa saya memilih dia untuk menjadi partner saya itu, alias saya menjadi broker di dalam posisi tersebut. Tetapi saya eh, tidak memaksa kalian untuk mengikuti saya. Kalian cukup nonton film saya, channel saya aja, saya sudah bersyukur. Itu karena saya hanya di channel saya ini hanya bersifat edukasi, dan kita bersama-sama menganalisa data yang ada di emiten-emiten tersebut. Kita ulik balik istilahnya yang ada keanehan atau yang ada ya istilahnya bagus atau jeleknya, kita jabarin aja, dan ada misalnya sedikit tricky kita jabarin aja itu. Jadi untuk sahabat Jose, sekali lagi ingat, rekomendasi ini bersifat disclaimer. Saya tidak bisa bilang rekomendasi saya paling bagus atau tidak bisa. Semua rekomendasi bersifat disclaimer, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak menghasut, saya juga tidak mau menyesatkan. Saya hanya berbicara sesuai dengan data yang tersaji di dalam aplikasi RTI Business dan Trading View yang saya bisa jelaskan dan saya jabarkan. Hanya opini pribadi saya, dan ini kita rame-rame juga tetap belajar apakah benar atau tidaknya, tergantung lagi-lagi balik di pasar yang menentukannya, alias juga keinginan beli keinginan jual itu balik-balik ke keputusan pribadi masing-masing sahabat Jose itu. Oke, sekian, terima kasih. Salam sahabat Jose, salam cuan.